di dalam membantu anak dan menantu saya, ini menurut pikiran saya ya, waktu di rumah saya pikir, kenapa sampai seperti ini persoalan? Karena semenjak saya masih menghadapi persoalan ini sampai dengan titik saat ini gitu, seperti apa? secara mental ataupun secara secara psikologis memang ada pengaruhnya ya, tapi pengaruhnya itu positif dan negatif. Negatifnya saya sibuk, tentu saya menyiapkan ini menyiapkan itu. Positifnya tentu saya banyak dapat pelajaran dari situ, banyak pelajaran, dan juga ini tentu saya memberikan pelajaran juga kepada para masyarakat dan para netizen, bahwa di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu kadang-kadang kita hal-hal tak terduga, omong-omong tak terduga bisa keluar di sini. Jadi tentu ini hikmahnya bagi masyarakat dan para netizen, yang baiknya diambil, yang jeleknya dibuang. Jadi, bisa dijadikan sebagai sebagai contoh juga ya, sebagai contoh kita untuk masa-masa yang akan datang, sepertinya menghadapi besan memang harus harus hati-hati juga, kayak hati-hati. Saya memang terus terang aja, kalau kita berbicara di situ panjang pembicaraan saya jadinya kan gitu ya. Saya selama ini ada satu kesalahan ada sesuatu yang mungkin itu juga kayaknya tuh. Kenapa saya di dalam membantu anak dan menantu saya, ini menurut pikiran saya ya, waktu di rumah saya pikir, kenapa sampai seperti ini persoalan? Karena semenjak saya membantu anak dan menantu saya itu, saya selalu diam-diam. Saya tidak pernah, umpamanya anak saya dan menantu saya, "Pak, pinjam duit dulu, Pak." Itu menantu saya, "Pak, pakai mobil dulu, Pak." Saya kadang-kadang nggak menyampaikan nggak menyampaikan kebiasaan saya, umpamanya menantu saya minjam, ada perlu lah ya dengan anaknya atau apa, saya nggak menyampaikan, sehingga apa-apa yang kita perbuat itu terhadap anak menantu kita, pihak besan nggak tahu, sehingga dia mungkin menurut saya selama ini saya nggak berbuat apa-apa, sehingga tentu dia merasa hak dan tentu seimbang, hak dan kewajiban itu seimbang. Padahal kewajiban saya penuhi selama ini. Sementara saya merasa bahwa saya sudah berbuat, menurut saya selama ini banyak yang saya perbuat. Nah, tapi rupanya dia nggak tahu, sehingga dia merasa itu menurut saya. Mungkin merasa hak kita kan sama, kan begitu kan? Padahal bagi saya di dalam menghadapi suatu kehidupan ini kan ada hak dan kewajiban, harus seimbang lah hak dan kewajiban. Itu kan begitu kan? Penuhi hak kita, hak kewajiban kita, tentu kita menerima hak, kan begitu. Tapi saya tidak mengecilkan, sebenarnya tidak ada dalam pikiran saya selama ini bahwa hal ini akan seperti ini. Artinya semua yang saya berikan itu, kenapa saya tidak saya sampaikan, saya ke pihak sebelah, tidak saya ngomongin ke pihak lain, karena saya lillahi ta'ala aja membantu anak dan menantu saya. Tapi rupanya ada efek negatifnya. Negatifnya ini, seakan-akan saya nggak berbuat apa-apa selama ini. Nah, itu efek negatifnya menurut saya. Jadi saya berharap kepada kita semua, saya juga, untuk masa yang akan datang tentu kita belajar. Lepas daripada ikhlas dan ikhlas untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, jangan sampai terjadi di belakang hari itu. Ikhlas saja kita mah. Cuman untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin di belakang hari jangan terjadi. Oke, dikit lagi dari saya Pak Haji. Kalau misal ini kan komentar ini kan masih dugaan, tapi sudah tersebar di media sosial gitu Pak Haji. Seandainya kalau pihak sana majukan damai dengan ya adanya persyaratan, tanggapan Pak Haji seperti apa? Ya, persyaratan contohnya? Pembagian. Ya kayak yang tersebar di media sosial itu, ya rumah harus dibagi dua. Saya nggak tahu ya, saya memang terus terangnya, memang saya nggak yakin bahwa itu kata-kata dia, saya nggak yakin. Mungkin pihak lain kali ya yang menyampaikan. Saya nggak yakin Pak Dodi itu seperti itu. Tapi sungguh pun demikian, namanya
waktu waktu berjalan ya musim tentu berubah kan gitu ya. Allahu alam lah, hanya Tuhan yang tahu. Eh, Tidaklah kalau menurut saya. Tapi namun saya ulang-ulangi juga ya, kata-kata itu Tuhan yang itu bagi saya agak apa ya, kalau secara saya pribadi itu mengeluarkan kata-kata seperti itu berat bagi saya sebenarnya. Saya sudah nggak suka dengan uang itu. Saya sudah nggak mau menerima uang itu. Cucu saya juga saya nggak rela diterima oleh cucu saya. Cucunya aja menerima uang itu, kagak rela. Apa buktinya? Uang itu diserahkan kepada pemerintah sukanya, atau diserahkan ke gunung waktu itu kalau nggak salah saya diserahkan kepada gunung waktu itu yang meletus apa Semeru kan, lebih baik diserahkan ke situ katanya kan gitu kan. Berarti kan dia benar-benar uang ini nggak suka, masa sekarang dia minta. Nah, itu makanya saya nggak nyambung bagi saya, makanya saya nggak yakin bahwa ini dia yang menyampaikan. Di situ yakin saya bahwa dia yang tidak yakin saya sama sekali bahwa dia yang akan menyampaikan. Nah, dia sepertinya uang ini udah nggak benar menurut penilaian saya, menurut pandangan dia. Itu menurut saya.